Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Julieta Kristianingrum, NIM 182214048, saya dari Prodi Manajemen. Saya merupakan mahasiswa KKN Mandiri Angkatan 62. Di video kali ini, saya akan memaparkan sekilas mengenai program kerja pertama, yaitu penanaman tumbuhan hijau dengan memanfaatkan barang bekas. Kita simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita langsung saja masuk ke penanaman yang pertama, yaitu saya akan menanam bunga krokot. Nah, bunga krokot ini pada umumnya dikenal dengan bunga pukul 9 karena bunga krokot ini mekar setiap jam 9 pagi. Nah, sekilas info bahwa bunga krokot ini berasal dari Amerika Selatan dan termasuk ke dalam tanaman hias familia Portulaceae. Nah, langsung saja kita masuk ke video penanamannya. Bahan yang digunakan untuk menanam bunga krokot adalah bekas gelas plastik air mineral, tanah yang sudah dicampur sekam dan pupuk, terakhir bunga krokot yang masih muda. Nah, setelah menyiapkan bahan-bahannya, tak lupa juga saya akan menjelaskan mengenai wadah penanaman yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan bekas gelas plastik air mineral yang sudah saya cat agar menarik. Nah, tak lupa juga di bagian bawah, di sini sudah dilubangi dengan tujuan agar saat nanti kita menyiram tanamannya, air yang disiram tersebut akan menuju ke bagian bawah. Selanjutnya, kita siapkan tanah. Tanah yang sudah disiapkan di sini merupakan tanah yang sudah dicampur dengan sekam dan pupuk. Selanjutnya, kita masukkan tanah yang sudah disiapkan tadi ke dalam gelas plastik sebagai wadah penanaman. Langkah yang terakhir adalah melakukan penanaman bunga krokot. Di sini saya sudah menyiapkan 3 tanaman bunga krokot yang akan segera saya tanam. Nah, hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Tanaman ini bisa diletakkan di depan rumah seperti di teras rumah atau diletakkan di lahan sempit sebagai area hijau. Tanaman ini juga bisa digantung sebagai tanaman hias. Tanaman yang kedua adalah penanaman dengan menggunakan metode stek dengan tanaman pucuk merah. Setelah tadi kita menyimak mengenai metode penanaman dengan yang pada umumnya dilakukan, yaitu dengan menanam bunga krokot, maka selanjutnya kita akan menyimak mengenai cara penanaman dengan metode stek, yaitu untuk tanaman pucuk merah. Nah, tanaman pucuk merah ini masuk ke dalam genus Syzygium, dan tanaman ini kenapa sih dinamakan tanaman pucuk merah? Karena pada umumnya jenis tunas daun yang baru muncul akan berwarna merah menyala. Maka dari itu, orang pada umumnya mengenal bahwa tanaman ini adalah tanaman pucuk merah. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Bahan yang digunakan untuk penanaman stek adalah tanaman pucuk merah yang masih muda, tanah yang sudah dicampur dengan sekam dan pupuk, selanjutnya plastik dan karet gelang. Ini akan digunakan pada saat nanti untuk menutup tanaman yang sudah di stek. Tidak lupa juga, kita juga membutuhkan 1 siung bawang merah.
Nah, langsung saja kita menyiapkan tanah. Tanah di sini adalah tanah yang sudah dicampur dengan pupuk dan sekam. Setelah itu, kita siapkan wadah penanaman. Di sini saya mengambil gelas plastik air mineral yang sudah saya cat agar menarik, dan tak lupa juga di bagian bawahnya sudah dilubangi. Setelah itu, siapkan tanaman muda. Tanaman pucuk merah yang masih muda ini saya ambil dari bagian batang. Nah, saya ambil yang paling muda saja. Tak lupa juga, saya juga menyiapkan bawang merah dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan akar. Lalu, kita masukkan tanah yang sudah disiapkan tadi ke dalam wadah plastik sebagai wadah penanaman. Nah, selanjutnya, bawang merah yang sudah kita siapkan tadi akan kita oleskan ke bagian bawah tanaman muda. Di sini dengan tujuan agar merangsang pertumbuhan akar. Nah, sesudah diolesi dengan bawang merah, maka langsung saja kita menanam ke wadah penanaman yang sudah kita siapkan tadi. Setelah itu, kita lakukan langkah yang terakhir, yaitu dengan menutup tanaman yang sudah di-stek tadi dengan plastik yang sudah disiapkan, lalu nanti akan diikat dengan karet gelang. Nah, seperti inilah hasil akhir penanaman dengan menggunakan metode stek tanaman pucuk merah dengan memanfaatkan barang bekas seperti gelas plastik sebagai wadah penanaman. Yang terakhir, penanaman dengan menggunakan metode tabu lampot. Setelah tadi kita menyimak mengenai penanaman dengan menggunakan dua metode, maka sekarang untuk yang terakhir kita akan melakukan penanaman dengan metode tabu lampot. Nah, apa sih metode tabu lampot itu? Yaitu kita melakukan suatu penanaman dengan menanam tanaman buah yang akan diletakkan dalam pot. Nah, metode tabu lampot ini sangat cocok digunakan untuk menanam sebuah tanaman di lahan sempit. Nah, nanti kita ini akan memanfaatkan barang bekas yang akan dijadikan sebagai potnya. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Bahan yang diperlukan untuk menanam dengan menggunakan metode tabu lampot adalah kaleng bekas yang sudah dicat, styrofoam atau gabus, campuran tanah, pupuk dan sekam, dan tanaman belimbing. Setelah menyiapkan bahan-bahannya, maka langkah yang pertama dilakukan adalah memasukkan styrofoam ke dalam kaleng cat ini sebagai wadah penanaman. Styrofoam yang dimasukkan ke dalam kaleng cat ini bisa berfungsi sebagai alas media tanam. Perlu diketahui bahwa kaleng yang digunakan sudah harus dilubangi di bagian bawah kaleng tersebut. Lalu, masukkan tanah yang sudah disiapkan ke dalam kaleng penanaman. Tanah dimasukkan sampai ke setengah dari kaleng penanaman. Setelah tanah dimasukkan sampai ke setengah dari kaleng penanaman, maka kita masukkan tanaman belimbing tadi ke dalam kaleng tersebut.
Lalu kita isi di bagian sekitar penanaman tersebut dengan tanah lagi agar semakin terisi penuh. Nah, sesudah dimasukkan ke dalam kaleng penanaman dan diisi dengan tanah hingga penuh, maka jadilah tanaman belimbing yang berada di dalam kaleng penanaman yang dapat berdiri tegak. Sekian video tutorial penanaman tanaman dengan memanfaatkan barang bekas. Yang ini merupakan program kerja pertama yang saya lakukan sebagai rangkaian KKN Mandiri Angkatan 62. Saya Julita Kristianingrum, terima kasih.